Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan nabiyyan wa rasula wa da'iyan ilallah wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram al-muhtaramun, khusus Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga jamaah dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, diberikan cucuran rahmat dan kasih sayangnya, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahib kitab al-alim al-allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Kana syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء مرضات الله وثوابه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah yang berbahagia, saat ini kita membahas kitab Nashihul Ibad halaman 21, yang pegang kitabnya, makalah yang ke-6, ya. Di mana? Ya, halaman 21 baris yang ke 13. Wal maqalatu sadisatu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Maqalah yang ke-6 atau nasihat yang ke-6. An Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak. Siapa beliau? Hafidul Qadi Nuh Al-Marwazi, ya. Beliau adalah cucu dari Al-Qadi Nuh Al-Marwazi. Apa kata beliau? Man shalla kulla yaumin. Ini beliau sebetulnya menyetir hadis Nabi, ya. Barang siapa yang sholat di setiap hari ithnata asyarata raka'atan, sholatnya 12 rakaat, ya. Ini masuk dalam sholat sunnah. Apa saja? Wa hiya raka'atan qabla subhi.
2 rakaat sebelum subuh. Kita hitung bareng-bareng ya. Benar enggak nih? Belum menyebut 12. Ya. Pertama 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian wa raka'atani qabla zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Udah 4 berarti. Wa raka'atani ba'daha. Dan 2 rakaat lagi setelah zuhur. Berapa? 6. Ya. Wa 4 rakaat qabla al-asr. Dan 4 rakaat sebelum asar. Jadi berapa? 10. Ini qabliyah. Shalli sunnatal qablatal asri 4 rakaatin lillahi ta'ala. 1 salam. Ya. Kemudian warak'atani ba'da maghribin, dan 2 rakaat ya setelah maghrib. Ya. Ini juga dikenal dengan istilahnya sunnah muakkadah. Jadi cukup pada 12 rakaat. Nah, barang siapa setiap hari dia melaksanakan sholat 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, dan 4 rakaat sebelum asar, ya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Faqad adda haqqas salati. Sungguh dia telah menunaikan hak ibadah salat. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an, Allah menyayangi seseorang, shalla qabla al-asri arba'an, yang salat sunnah ya sebelum salat asar itu 4 rakaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an, dan baginda Rasul itu sholat sebelum asar, sholat sunat 4 rakaat, namanya qabliyah. Ya. Wa yusalli bainahunna bitaslim. Wa yufassilu bainahunna bitaslim, dan dipisahkan di antara 4 rakaat itu ditaslim, artinya tadi 2 rakaat. Ya, tadi saya berarti salah. 2 rakaat pertama bangun lagi, 2 rakaat kedua. Jadi jumlahnya 4, 2 ya. Bukan 1 salam. Hah? Ya, ini ngikutin Nabi, sunnahnya 2 nih, dipisah. Ya. Walid Tabrani man shalla 4 raka'atin, dan berdasarkan catatan Imam Tabrani, man shalla 4 raka'atin, barang siapa yang salat 4 rakaat qabla al-asri, sebelum salat asar, haramallahu badanahu 'alan nar, Allah haramkan badannya disentuh api neraka. Ya, memang ini yang 4 rakaat sebelum asar jarang yang mengamalkan. Ya, orang-orang yang hanya cinta sunnah, ya, cinta Allah, ingin mengambil kesempatan yang terbaik. Biasanya 2 aja. Tapi ini 2 tambah 2 ya. Makanya hikmahnya besar, haramallahu badanahu 'alan nar, Allah haramkan badannya disentuh api neraka. Berikutnya, wa naqala Syekh Khalil Ar-Rashidi min Dimyati fil Mutabahhir Ar-Rabih, ya, min khabari Muslimin. Dan Syekh Khalil Ar-Rashidi
menukilkan dari Syekh Ad-Dimyati dalam kitab Al-Mutabahhir Ar-Rabih. Ya. Jadi nama kitab min khabari muslimin, dari khabar Imam Muslim. Ya. Apa katanya? Ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin, tidaklah seorang hamba yang dia sholat, ya, karena Allah Ta'ala. Ini sholatnya karena Allah, bukan karena tetangga, bukan karena temannya, tapi benar karena Allah. Fi kulli yaumin, di setiap hari, sinta asyata raka'atan, sebanyak 12 rakaat. Tatawuan. Nah, salat ini berbentuk salat sunnah. Ya. Kalau dilihat ini namanya salat qobliyah. Ghaira faridatin, bukan salat faridah. Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Subhanallah. Melainkan akan Allah bangunkan nanti sebuah rumah di surga. Jadi jamaah, udah, ini mah akhbar dari Nabi langsung. Tinggal kita apa? Ngamali. Kalau kita pengen punya rumah, kagak ngontrak di sana. Kita siapin dari di dunia ini. Jadi pas kita nanti di sana sudah tahu mana rumah kita. Zada at-Tirmidzi arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha. Kemudian Imam Tirmidzi menambahkan, ya, sebelum zuhur itu 4 rakaat. Itu. Arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah asar. Ya. Ya. Ini namanya zada, ya, keterangan aja. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat. Oh, bukan asal, memang zuhur tadi. Ya, zuhur salah. Zada Tirmidzi arba'an qabla zuhri. Imam Tirmidzi menambahkan lagi 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, tadi kan hanya 2 kan. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ini yang dimaksud dalam kategori sunnah ghair muakkadah. Jadi kalau ada yang saudara kita tentang istiqomah, ada yang qoblal maghrib, biarin aja, jangan diganggu. Ya, masing-masing ada keterangan. Ada yang ba'da maghrib aja, khair. Ada yang dua-duanya, ya bagus. Gitu, ya. Istiqomah, ya. Artinya semuanya ada landasannya. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla salatil ghada, dan 2 rakaat sebelum salat ghada, sebelum salat subuh. Oleh Tabrani, dan berdasarkan Imam Tabrani, man shalla qabla zuhri 4 raka'atin, barang siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, dia dua-duanya, ka'annama tahajjada bihinna min lailati, seakan-akan dia salat tahajud, ya, dengan 4 rakaat di malam hari. Wa man shallaha hunna ba'dal isya'i, dan barang siapa yang salat sunnah setelah salat isya, kamitslihinna, ya, seperti itu, kamitslihinna min lailatul qadri, masyaallah. Dia, ya, seperti melaksanakan salat pada malam
Lailatul Qadar. Ya. Saya ulang, barang siapa yang sholat ya 4 rakaat ba'dal isya, hunaka arba'ah ya. Jadi kalau 4 rakaat setelah isya ya bisa namanya maksud sholat tahajud itu. Ka mislihinna min lailatul qadari. Ya, sepertinya itu bagian daripada sholat malam pas malam Lailatul Qadar. Wa min samma qala Ibnu Mas'ud, oleh karena itu Ibnu Mas'ud berkata, laisa syai'un ya'dilu salatal laili min salatin nahar illa arba'an qabla zuhri. Ya, tidak ada sesuatu yang sebanding salat malam daripada salat siang kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, dianggap 4 rakaat sebelum zuhur itu seperti bagian pahala salat malam. Wa fadluhunna ala salatin nahar, dan keutamaannya atas salat siang hari. Kafadil jamaati ala salatil wahid. Nah, ya. Jadi dan keutamaan ya salat 4 rakaat ya ala salatin nahar di siang hari, kafadil jamaati ala salatil wahid, itu keutamaannya seperti keutamaan salat berjamaah daripada salat sendirian. Kita paham salat sendirian dikasih pahala 27 derajat. Ya, salat berjamaah salat sendirian dapat 1 derajat. Salat berjamaah dapat 27 derajat. Gitu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa yutilu fihinna ar-ruku' was-sujud. Ya. Dan baginda Rasul itu melakukan sholat ya. Sholat dia sholatnya yutilu panjang, fihinna ruku sujud, di dalam 4 rakaat itu ada ruku ada sujud. Wa yaqulu innaha sa'atan tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya ya sholat di waktu itu kondisi dibukanya ya pintu-pintu langit. Fauhibbu ayyas'ada li fiha amalun salihun, dan saya ingin ya ayyas'ada li dinaikkan untukku gitu ya fiha di dalam waktu salat itu amalun salihun, amal saleh. Wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyamin, berikutnya barang siapa yang puasa dari setiap bulan ya sebanyak 3 hari, wahiyal ayyamul bait, yaitu puasa bait tanggal 13, 14, 15, tapi ini tanggalnya tanggal bulan Qamariyah ya, bukan bulan itu Januari bukan, tapi ini sekarang nih bulan Rabiul Awal itu sudah lewat ya. Wahia as-salisa asyara, dan yaitu tanggal 13 wa taliyah dan 14, 15 dan berikutnya. Illa fil hajjati, kecuali dalam kondisi haji ya. Yasumu as-sadisa asyara au yauman ba'dahu, puasa di tanggal 16 ya, 1 hari atau 1 hari setelahnya, badal tsalis asyara, sebagai pengganti pada hari yang ke-13. Bisalah satin min ayyami syahr, ya 3 hari daripada hari-hari dalam 1 bulan. Kadza fi tuhfati,
Demikianlah penjelasannya terdapat dalam kitab Tuhfah. Faqad ada haqq siyam. Ya. Jadi barang siapa yang puasa 3 hari di setiap bulan 13, 14, 15, itu hikmahnya faqad ada haqq siyam. Sungguh dia telah menunaikan haknya puasa. Wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin. Sekarang Al-Qur'an. Dan barang siapa membaca dalam satu hari sebanyak 100 ayat, faqad adda haqqal qiraah. Sungguh dia telah memenuhi hak bacaan Al-Qur'an. Jadi jamaah idealnya paling agak satu hari mah 1 juz idealnya. Jadi setiap 1 bulan selesai kita tamat Quran idealnya itu. Tapi kagak bisa idealnya, udah tunaikan haknya aja. Man qara'a mi'ata ayat faqad adda haqqal qiraah. Baca 100 ayat. Ya. Wa qira'atul munjiyati sab'ah. Ya, aula. Dan bacaan ya 7 hal yang menyelamatkan, yaitu alif lam mim, ya, tanzil, yasin, surat fusilat, surat dukhan, al-waqiah, al-hasyr, al-mulk. 7 surat ini dikatakan ya al-munjiyatus sab'ah. Oleh ulama selalu ya enggak lepas dari alif lam mim, tanzilun, yasin, fusilat, dukhan, waqiah, hasyr, al-mulk. Wa ayyaqra idza asbaha wa idza amsa. Dan ini dibaca ketika pagi hari dan ketika sore hari. Awailal hadidi, ya, khawatim al-hasyri. Di awal-awal itu baca surat al-hadid dan diakhiri dengan surat al-hasyr. Wal ikhlas dan wal mu'awwidzatain, baca kulhu dan baca falaq, ya, salasan baca 3 kali. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin. Dan barang siapa yang bersedekah pada hari Jumat 1 dirham saja, au bima yusawihi, atau yang setara atau senilai dengan 1 dirham. Jamaah sedekahnya dengan beras tapi senilai 1 dirham boleh, atau korma senilai 1 dirham, ya, bersedekahnya pada hari Jumat. Faqad adda haqqas sedekah. Sungguh dia telah memenuhi haknya sedekah, ya. Wal maqalatu sabi'ah, maqalah yang ke-7. Qala Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berkata, semoga Allah ridha kepadanya, al-buhuru ay at-tis'atul jami'atu arba'atun min al-anwa', ya. Al-hawa bahrud dhunub. Al-buhur, buhur ini jamak taksir dari bahrun. Lautan-lautan itu katanya ay at-tis'a al-jami', artinya sangat luas, ya. Arba'atun min anwa', ada 4 macam lautan, ya. Pertama, al-hawa'u bahrul dzunub. Hawa nafsu itu adalah lautannya dosa-dosa. Ay mailanun nafsi ila syahawatiha. Jadi kecenderungan jiwa, ya, kepada syahwatnya, min ghairi talabis syar'i, tanpa dia meminta syariat. Itu jami'un dzunub, ya, mengumpulkan dosa-dosa. Yang kedua, wan nafsu bahrus syahawat. Nafsu itu adalah lautannya syahwat. Artinya annan nafsu al-ammaratu wa hiya allati tumilu ila tabi'atil badaniyah. Adapun nafsu ammaratun bisu, dialah nafsu yang
tumilu, yang condong ila tabiatil badaniyah, kepada karakter badan, ya. Wa ta'muru bil ladzat jami'atan, dan semuanya memerintahkan kepada yang bersifat lezat-lezat. Li harakatin nafs, karena mengikuti gerakan-gerakan nafsu. Jamaah, di sini disebutkan tentang innan nafsa la'ammaratun bisu. Al-Quran menggambarkan nafsu itu memang ada 3. Ada nafsu ammaratun bisu. Ada orang-orang yang jiwanya memang masih tenggelam dalam syahwat, tenggelam dalam dosa-dosa. Allah, ulama sufi membagi 3 orang yang kategori nafsunya ammaratun bisu. Pertama, nafsu iblisiyah. Nafsu iblisiyah itu karakternya congkak, sombong. Ada orang-orang yang merasa tinggi aja, merasa lebih aja, sifat anak-anak, itu sifatnya iblis. Iblis pernah disuruh sujud kepada Adam, dia merasa lebih baik, ana khairun minhu, ya. Yang kedua, ada nafsu binatang buas. Dalam pembahasan kategori nafsu ammaratun bisu, nafsu binatang buas itu bagaimana jemaah melihat binatang buas, melihat mangsanya, udah mohon langsung aja. Ada orang-orang yang nafsunya tuh kayak binatang, daya akal sehatnya tuh hilang, emosinya lebih besar, bawaannya tuh nyolot aja, bukan pengen tangan aja, pengen kaki aja, kayak binatang. Binatang kan tanpa pikir panjang. Yang ketiga digambarkan nafsu basyariyah, nafsu insan biasa. Ada keinginan pengen nikah, ya, pengen makan, pengen minum. Apa itu nafsu? Nafsu adalah al-quwa al-ghaibiyah, kekuatan yang kagak kelihatan tapi bisa menggerakkan tubuh kita. Itu nafsu. Maka mari sama-sama didik nafsu itu. Banyak orang-orang waliyadzubillah wafat masih dalam kondisi nafsu ini. Ya, Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernapas itu akan merasakan kematian. Nah, Al-Quran gambar ada nafsu ammaratun bisu yang tadi saya sebutkan, jiwa yang selalu maksiat. Ada nafsu lawwamah, ini sudah meningkat tapi masih labil, sudah mulai senang berbuat amal soleh tapi belum ada keikhlasan, amalnya selalu riya, ujub karena orang, ya. Yang ketiga digambarkan ada nafsu apa? Nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang kondisinya mahfuzatun anil ma'asi wa dzunub. Orang-orang yang jiwanya udah enggak suka lagi sama maksiat sama dosa. Terpelihara, matanya qatrul basar, lisannya selalu bicara yang baik-baik, tangannya selalu benar, kakinya benar. Ya, nafsu mutmainnah. Nafsu ini juga dikatakan nafsu yang radiyah. Nafsunya udah ridho dengan seluruh takdir Allah. Ya, Allah kasih musibah, Allah kasih ujian, dia tuh kagak ngedumel, kagak ngegerutu, terima aja. Ya. Karena ketika kita ngegerutu, dumel, itu hancur tauhid kita, hancur ikhlas kita, hancur agama kita. Orang mukmin sejati hatinya itu nggak pernah nyebut kenapa ini terjadi, kaifa walima. Ketika datang takdir, enak kagak enak, dilihat Allah. Ya. Allah baik bilang alhamdulillah, buruk pun dia bilang alhamdulillah. Ya, ini ujian dari Allah. Itu aja. Tinggal bagaimana kita menghadapi ujian itu. Karena setiap orang pasti mengalami ujian yang berbeda-beda. Ketika kita ditimpa musibah, katanya la tazunnu annaka alladhi
afrata bil bala. Jangan Anda mengira Anda doang yang mendapatkan musibah. Setiap orang mendapat musibah. Malah katanya apabila Allah cinta kepada hamba, diuji dia. Idza habballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka diuji dia. Biar dia naik kelas. Ya. Apakah aku biarkan orang-orang mengatakan kami beriman dan dia kagak diuji dengan berbagai macam. Ya. Tinggal ketika diuji, kedepankan apa? Sabar, ridha, taslim. Enggak ada lain. Ya, sabar, ridha, taslim. Walaupun kita ngegerutu, ngerubah nggak takdir. Mohon maaf. Misalnya tahu Allah panggil duluan anak kita, Allah panggil duluan suami kita. Ya Allah, kenapa mesti suami saya, ya Allah? Saya belum bisa membesarkan anak-anak masih kecil, ya Allah. Ya, kita nggak gerutu ngomel-ngomel nggak ada artinya, karena takdir sudah berjalan. Malah ngotorin mulut kita. Ibnu Mubarak mengatakan itu musibah kedua setelah musibah kematian. Musibah pertama kematian, dia larut agar itu belum bisa terima, terus saya terbang sampai dia merugikan dirinya sendiri, nggak ngurusin, merugikan yang masih ada di rumah nggak diurusin. Ya, waliyadzubillah. Maka kita harus bisa menerima semua takdir Allah. Ya. Adamul i'tirad kata Imam Syarif Jalani, kita tidak menerima ngegerutu alal aqdar atas semua ketentuan Allah, mautuddin, itu agamanya dipertanyakan, keikhlasannya juga dipertanyakan. Ya Allah, kenapa saya sekarang badannya sakit banget? Musibah itu ketika kita sabar, setelah tadi kita apa? Dipilih oleh Allah, mau diangkat derajatnya, sekurang-kurangnya dibersihin dosa-dosanya. Ada digambarkan, itu ditulis di buku saya, ya, Ibtala, ketika ujian tentang Nabi Ibrahim. Allah pengen ngangkat ini hambanya, ya, tapi dilihat jarang duha, tahajud jarang juga, sedekah jarang juga. Tapi Allah mau ngangkat dia gimana? Allah kasih sakit, Allah kasih musibah. Nah, ketika dia rodiya istabah, ketika dia ridha, pilih. Maka orang yang menghadapi berbagai macam ujian itu orang yang matang sebetulnya. Nabi Ibrahim, ya, apa Allah uji begitu banyaknya? Apa hakikatnya? Inni ja'iluka lin-nasi imam. Karena pengen dianggap menjadi imam, pemimpin para anbiya, para rasul, abul anbiya, abul rasul. Ya. Jadi ujian itu adalah nikmat. Apa? La ata'an illa wa qablahu tadi. Tidak ada musibah. Ya, kalau orang soleh itu dapat musibah malah senang. Habis ini pasti ada nikmat, karunia. Ya. Malah kalau dapat kenikmatan dia takut, ya Allah, habis ini ada musibah apa ya? Ya. Ketika ditimpa musibah senang, hatinya malah bersinar. Ya, hidup dia. Baik. Mana Pak? Bahia ma'was sururi, ya. Itu ya. Diulangi. Wan nafsu, yang kedua, bahrus syahwat. Nafsu itu adalah lautannya syahwat. Identiknya keinginan yang jelek, yang buruk.
Ai an-nafsu al-ammarat, itu nafsu yang terus memerintahkan kepada keburukan. Wa hiyallati tamilu ila tabiatil badaniyah, dan itu condong kepada tabiat badan manusia. Wa ta'muru bil ladzat, pengennya memerintahkannya yang enak-enak aja nih. Ya, pengennya tuh nafsu nyantai, diajak sholat malam berat, diajak amal soleh berat. Ya, nah kita harus apa? Didik, ya, harus didik nafsu kita agar mengikuti apa? Hawanya Nabi, mengikuti Allah. Jami'atan li harakatin nafsi, ya, seluruhnya pada gerakan-gerakan nafsu. Fahiya ma'wa syurur, ya, nafsu itu adalah tempatnya keburukan-keburukan. Wa mambaul akhlaqidz dzamimah, dan sumber akhlak-akhlak yang buruk. Yang ketiga, wal mautu bahrul a'mar, kematian adalah lautan umur-umur. Berra'i, ya, dengan huruf ra, ai al mautu jami'atul a'mar, kematian adalah yang menggabungkan semua umur-umur. Ya, ada yang meninggalnya umur 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang kasih lebih. Umat Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 50. Ya. Jadi dikatakan tempat ngumpulnya umur-umur. Wa fi nuskhatin, dan di dalam teks kitab lain ungkapannya bahrul a'mal. Ya, kematian itu adalah lautannya amal-amal. Bil lami di huruf lam. Fahiya kaqauli ba'dihim, dan itu seperti perkataan sebagian ulama, al mautu sundukul amal. Ya, kematian itu adalah kotaknya amal. Ada syair di awal-awal, ya man lidunyahu istaghar, wahai orang-orang yang selalu disibukkan sama dunia, qad dana minkumul ajal, telah dekat ajal kepadamu. Ya, qad dana minkumul ajal, ada orang-orang yang udah dekat sama ajal, dia masih sibuk aja, ya, nggak mempersiapkan dirinya dengan baik. Kemudian yang berikutnya, wal qabru bahrun nadamah, kuburan itu adalah lautan penyesalan-penyesalan. Ai, artinya al barzakhul fasilu baina dunya wal akhirah, alam barzakh, alam yang pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Ya. Yang lalu kita sebutkan bahwa setiap kita hidup dikatakanlah hidup di 5 alam. Pertama, alam rahim. Setiap kita merasa berada di perut ibu kita. Itu beda-beda. Ada yang 8, 9, ya, bulan. Kemudian lahir, berada di alam dunia. Nah, kita ini, ya, urutan umur Nabi yang 63 gitu. Tapi alokasinya ada yang lebih. Subhanallah. Ya, saya bersama ini 87 tahun. Nah, ini kita minta resepnya ini. Bisa kasih umur berkah panjang. Ya. Ketiga, setelah kematian, alam kubur atau alam barzakh. Lama ini. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Ya, dibangkitin. Yang keempat, alam jaza namanya, alam hisab, alam akhirat. Disitulah kita, ya, mempertanggungan semua amal-amal kita di hadapan Allah.
Kemudian diketuk palu, tok, fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ya, alam jaza, alam pembalasan. Ya, kemudian terakhir alam khalidin, alam ditetapkan dia, khalidin fiha, di surga selama-lamanya. Ya, azan deh. Mana? Lagi. Kuburan adalah lautannya penyesalan. Artinya al-barzakhul fasilu, alam barzah, alam yang pemisah antara dunia dan akhirat. Jami'un li anwa'il ghumum. Alam kubur juga alam yang menggabungkan segala macam gumum. Untuk hal-hal yang sumpah, ya, yang gak enak. Allati yatamanna sahibuha annaha la taqaw. Ya. Yang orang yang memilikinya ini berangan-angan ini tidak akan terjadi. Wal maqala as-saminah. Udah apa terus? Udah ya. Maqala yang ke-8, wallahu alam bissawab. Jemaah sekalian, saya mohon maaf, pulang umroh ini sampai hari ini masih aja serak. Kemarin di Madinah suasananya panas. Rasanya lebih panas dari Mekah. Biasanya Mekah panas, ini Madinah panas. Ya. Memang katanya oleh-oleh umroh haji ya batuk ini, serak. Yang kagak batuk, kagak ini hanya onta doang. Ya. Baik, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan kebaikan, kemudian kami bisa mengikutinya, bisa melaksanakannya, bisa mengamalkannya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hadina ilal haqqi wa ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal amna was salamah wal riayata wal himayah min al fayrusat wal qaranat wal ahad wal musibat wal amrad bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Allah